Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pada malam ini di majelis Zoom online ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan serta kepada para umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak, insyaallah. Insyaallah pada malam hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan, kita akan melanjutkan kajian Al-Masail Jahiliyah yang insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakri hafizahullah, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di majelis online ini. Kemudian mungkin sebelum kajian kita mulai, seperti biasa Ana akan mengumumkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah kajian ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemberian materi dari Ustadz, kemudian sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab seperti biasa, yang mengikuti dari majelis Zoom bisa raise hand nanti untuk yang ikhwan, sehingga nanti akan Ana bukakan mic-nya, jadi bisa bertanya langsung. Kemudian bagi yang akhwat bisa dituliskan aja di kolom chat, insya Allah nanti akan kami bacakan pertanyaannya kepada Ustadz untuk disampaikan. Kemudian bagi yang jemaah yang mengikuti dari YouTube Al-Mutakin, bisa menuliskan juga di kolom chat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Diusahakan pertanyaan sesuai dengan materi apa yang dibahas malam itu, atau pada pertemuan yang sebelumnya misalnya belum tersampaikan gitu ya, sehingga tidak kemana-mana nanti materinya. Tapi mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Hamdi. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam pengajian rutin bulanan, yaitu tentang syarah kitab Masail Al-Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kitab ini kitab yang sangat masyhur, yang dipelajari oleh para ulama dan para penuntut ilmu dari zaman ke zaman, sehingga manfaatnya sangat besar. Dan kita sudah sampai di pembahasan yang ke-6, perkara yang ke-6 dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadih. Ya, berdalil dengan, atau afwan, al-mas'alatul khamisah, ya, perkara kelima. Kita sampai ke perkara kelima. Ya, pertemuan yang lalu di perkara keempat, yaitu bertaklid. Sekarang adalah perkara yang kelima, yaitu al-ihtijaj bima alaihi al-aktsar duna nadharin ila mustanadih. Berdalil dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan dasarnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah,
bahwa mereka itu tertipu dengan sesuatu yang jumlahnya banyak. Padahal tidak semua yang jumlahnya banyak itu benar. Ya. Di sini penulis mengatakan al-mas'alatul khamisah, perkara yang kelima. Inna min akbari qawaidihim, di antara kaidah jahiliyah yang paling besar adalah al-ightiraru bil aktsar, yaitu tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Mereka berdalil dengan jumlah yang banyak terhadap kebenaran sesuatu. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahli. Dan mereka senantiasa berdalil dengan jumlah yang sedikit ketika mau membuktikan sesuatu yang salah atau batil. Fa'atahum bidhiddi dzalik wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in minal Qur'an. Maka mereka pun salah paham tentang masalah ini, sehingga mereka terbalik dalam konsep ini, dan ini dijelaskan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Ini yang penulis jelaskan ya tentang permasalahan yang kelima. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah ini, ya, mereka punya kebiasaan memuji yang banyak dan mencela yang sedikit. Mereka meyakini bahwa kesahihan sesuatu, ya, entah itu agama atau keyakinan atau kebiasaan, itu dalilnya adalah banyak orang yang melakukannya. Dan sebaliknya, kebatilan sesuatu mereka yakini berdasarkan sedikitnya orang yang melakukannya. Di sini penulis mengatakan ternyata yang mereka bayangkan ini terbalik dan salah. Malah yang sedikit yang benar dan yang banyak itu yang salah. Ya. Walaupun kita semua mengetahui bahwa tolak ukur dari kebenaran sesuatu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, kebenaran itu harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalil yang menjelaskan tentang kebenaran sesuatu, maka kita yakini bahwa sesuatu tersebut benar. Entah sedikit orang yang melakukannya atau banyak orang yang melakukannya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dijelaskan tentang satu perkara bahwa ini adalah kebatilan, maka kita yakini itu kebatilan. Walaupun banyak orang yang melakukannya. Ya, atau mungkin sedikit yang melakukannya, kita nggak peduli dengan jumlah. Jumlah itu nomor sekian. Yang paling pertama adalah kita harus lihat, dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan kalau kita perhatikan ya ikhwan, ya di dalam Al-Quran, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau betapa sering Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji yang sedikit dan mencela yang banyak. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Yang itu perhatikan. Karena hal ini bukan cuma orang-orang jahiliyah saja yang meyakini ya, bahkan orang-orang zaman sekarang pun meyakini hal yang sama. Ya, antum lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 243, kata Allah, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Lihat, yang tidak bersyukur itu ternyata kebanyakan manusia. Ya. Kemudian di dalam surat Hud ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya yang demikian adalah hak yang datang dari Tuhanmu, akan tapi kebanyakan orang tidak beriman. Antum bisa lihat ya di dalam surat Hud ayat 17 ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lagi bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kebanyakan orang lebih mendahulukan kekufuran. Mereka enggan untuk beriman dan mereka lebih memilih kekufuran. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin
wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Sesungguhnya ya, kami tidak mendapatkan kebanyakan dari mereka menepati janji. Kami tidak mendapatkan kebanyakan dari mereka menepati janji. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Lihat, lagi-lagi ini adalah celaan untuk jumlah yang banyak. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 63 kata Allah Subhanahu wa taala, bal aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak berakal, tidak memahami. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menjelaskan bahwa yang banyak ini ternyata tidak beriman, yang banyak ini kufur, yang banyak ini tidak bersyukur, yang banyak ini fasik, ya. Kemudian apa lagi? Yang banyak ini tidak mengerti, tidak berakal. Jadi keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa yang banyak itu pasti benar, ternyata itu terbantahkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, sekali lagi, sangat banyak ayat yang menjelaskan bahwa jumlah yang banyak itu tersesat. Jumlah yang banyak itu tidak beriman, fasik, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sekali lagi saya ingatkan bahwa tolak ukur kebenaran itu bukan dari jumlah. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan bahwa kebanyakan orang itu seperti itu memang. Ya, dan perkara ini ya ikhwan, bukan cuma diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Akan tapi orang-orang zaman sekarang pun demikian. Ya, betapa banyak orang-orang yang meyakini bahwa kebenaran itu dalilnya adalah banyak orang yang melakukannya. Ya. Kita ambil contoh misalnya sistem demokrasi yang dianut oleh banyak negara. Sistem ini dibangun di atas jumlah yang banyak. Kalau jumlah yang banyak memilih seseorang yang kafir, maka yang kafir berhak untuk menjadi pemimpin. Kalau jumlah yang banyak memilih pemimpin yang mendukung ya orang-orang fasik, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang suka minum khamar, atau misalnya mendukung LGBT dan lain sebagainya, maka dia yang akan menang. Sehingga tolak ukur dalam demokrasi adalah jumlah yang banyak. Ya, sehingga demokrasi persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, memandang sesuatu benar itu berdasarkan jumlah yang banyak. Dan surat Al-An'am ayat 116 adalah ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang hal ini. Antum perhatikan baik-baik ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun." Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu hanya mengikuti persangkaan dan mereka cuma menyangka-nyangka saja. Ya, menebak-nebak saja. Ini adalah hakikat dari kebanyakan orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 116. Taib. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Sesungguhnya tidak sama antara yang buruk dan yang baik, walaupun kebanyakan walau a'jabaka kathratul khabith. Ya, walaupun kebanyakan dari banyaknya yang buruk itu bisa menipumu. Walaupun banyaknya yang buruk itu bisa menipumu. Ya. Dan benar ya, ikhwan, bahwa betapa banyak orang yang tertipu dengan jumlah yang banyak. Ya. Banyak orang yang melakukan ini, semuanya melakukan. Ya. Sekarang orang-orang pada beli sepeda, semuanya pada beli sepeda. Padahal belum tentu suka naik sepeda. Tapi karena kebanyakan orang melakukannya, banyak orang ikut-ikutan.
Toyib, orang misalnya melakukan dia beli satu barang misalnya yang banyak orang pakai. Betapa banyak orang yang kemudian beli barang tersebut bukan karena butuh, tapi karena banyak orang melakukannya, akhirnya dia pun beli. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa benar gitu ya, dikatakan oleh Allah dalam Al-Maidah ayat 100. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang banyak itu, keburukan yang banyak itu memikat hati. Ya, seakan-akan jadi tertarik untuk melakukan sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang. Taib. Ya. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ilzam tariqal huda, wala yadurruka qillatas salikin. Ya, berjalanlah di atas petunjuk, walaupun sedikit orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, wala taghtar bi kathratil halikin. Dan jauhkan jalan-jalan yang sesat, walaupun banyak orang yang berjalan di atasnya. Ya. Jadi kita harus sabar. Walaupun jumlah kita sedikit. Bahkan walaupun kita sendirian. Ya tetap kewajiban kita adalah berjalan di atas yang hak. Jangan pernah ikut-ikutan orang. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak. Sehingga inilah hakikat dari Islam yang benar. Bahwa Islam yang benar dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Maksud dari keterasingan di sini adalah yang menganutnya itu sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang tersesat, jika dibandingkan dengan orang-orang yang lalai, jika dibandingkan dengan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya sangat sedikit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam akan dimulai dengan keterasingan, sebagaimana dia akan kembali menjadi asing nanti di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah ya surga bagi orang-orang yang terasing. Lihat, surga bagi orang-orang yang terasing. Ya. Ini dalam aspek Islam secara menyeluruh. Ya, dalam berakidah. Kebanyakan orang kebanyakan orang tidak berakidah sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam berpakaian pun demikian. Ya, ketika antum misalnya laki-laki keluar rumah kemudian celana di atas mata kaki. Padahal 100% secara absolut itu adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa menyangkal, ya ikhwan, bahwa mengangkat celana di atas mata kaki adalah sunnah. Nggak ada yang bisa menyangkal. Nabi SAW mengatakan izratul mu'min nisfus sak. Ya, celana atau pakaian seorang yang beriman itu setengah betis, kata Nabi. Ya, di atas mata kaki. Ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, pakaian yang di bawah mata kaki, kata Nabi SAW, maka tempatnya di neraka. Tapi ini sesuatu yang asing. Betul tidak? Jika dibandingkan dengan pakaian orang secara umum. Begitu juga dengan wanita. Yang pakai cadar, seakan-akan asing. Yang pakai jilbab besar, yang betul-betul menutup aurat dengan benar. Ya, wanita yang memperhatikan hishmahnya, memperhatikan pakaian sopannya, maksudnya pakaian Islam, itu akan terasing di antara kebanyakan manusia. Ya, dan mungkin yang hadir di sini pun merasakan hal itu. Entah sebagian mungkin kalau kita suka dengar ya cerita-cerita dari teman-teman, ada yang suka dicibir, ya, ada yang suka dibilang ini, dibilang itu, karena memang asing, gitu. Karena memang asing, kita nggak bisa pungkiri. Dan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari wahyu yang nggak mungkin salah. Nabi mengatakan bahwa Islam itu asing, dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Sehingga yang harus kita lakukan adalah sabar. Sabar dengan keterasingan ini. Ya. Jangan kemudian malah ikut-ikutan orang. Ya. Dan kita harus punya pondasi yang kuat, ya, ikhwan. Harus punya pondasi yang kuat.
usahakan setiap beramal itu antum tahu dalilnya. Setiap antum mau melakukan sesuatu, coba pelajari dulu. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan inilah mengapa kita belajar. Ya. Akhirnya kita mengetahui dasar dari kita beragama itu apa. Apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Seperti apa praktek para sahabat. Radhiyallahu anhu wa ardhahum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita beragama atau melakukan sesuatu sama persis dengan apa yang mereka lakukan, selesai. Allah, sebanyak apapun orang yang menyisihi kita, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat. Sehingga kalau kita punya dasar ilmu, itu kita untuk diskusi sama orang enak. Ya, ada sebagian dari kita mungkin ya, yang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, misalnya yang tadinya nggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Atau untuk laki-laki, misalnya yang tadinya nggak pakai jenggot, kemudian jenggotnya dibiarkan panjang. Nah, ini biasanya netizen di sekitar antum penasaran dengan perubahan antum. Ya kan? Antum harus press conference di situ tuh. Antum jelaskan, kenapa kok sekarang pakai jenggot, kok sekarang pakai jilbab. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan biasanya kan selalu datang. Nah, antum di sini jangan diam aja. Ya. Coba tunjukkan bahwa antum ini berdalil, antum ini punya dasar, ada Al-Qur'annya. Oh, Nabi SAW dulu melakukan itu. Ada hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW demikian. Wah, itu dahsyat ya, kawan. Ya, seseorang yang berjalan di atas ilmu, dia akan kokoh. Beda dengan orang yang ikut-ikutan. Dia akan kokoh. Dan disinilah pentingnya seseorang itu belajar, menuntut ilmu. Duduk di kajian, rutin. Belajar tentang hal-hal yang sehari-hari dia butuhkan. Ya, kalau dia adalah pedagang, pelajari tentang fikih pedagang. Kalau dia adalah karyawan misalnya, atau dia punya dia bos, punya karyawan, ya coba pelajari seperti apa seseorang itu memimpin, atau seperti apa seseorang itu menjadi karyawan misalnya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Kalau dia punya bos, punya atasan, seperti apa cara taat kepada atasan tersebut. Apa yang kita butuhkan di keseharian kita, usahakan kita punya bukti, punya dalil, punya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, sehingga kita nggak tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihi kita. Ya. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Ya, betapa banyak orang itu yang di atas kebatilan, walaupun engkau ya, bersungguh-sungguh supaya menjadikan mereka beriman. Lihat, Allah mengatakan statement ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang di atas kebatilan, padahal engkau sudah berusaha. Ya, antum bayangkan, yang sudah berusaha itu Rasulullah, dakwahnya tentu sempurna, ya, dengan akhlak beliau, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata semangat Nabi SAW itu tidak menjadikan kebanyakan orang masuk Islam. Tidak menjadikan demikian. Maka ini adalah dalil bahwa kebanyakan orang itu bukan berarti di atas kebaikan. Ya. Kemudian di antara dalil, ya kawan, yang menjelaskan tentang hal ini adalah ya, suatu hadis yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tentang perjalanan beliau dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diperlihatkan, ya,
kepada umat-umat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Uridat alayyal umam fara'aitun nabi wa ma'ahu rahd. Sesungguhnya aku melihat seorang nabi yang memiliki umat sekitar 10 orang. Antum bayangkan, kata Nabi, aku melihat seorang nabi yang umatnya itu hanya 10 orang. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajulu awir rajulan, dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Kemudian kata Nabi, wa ra'aitun nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Antum bayangkan. Ya, ada nabi yang pengikutnya cuma 10, ada nabi yang pengikutnya 3 orang, 2 orang, 1 orang, bahkan ada nabi yang pengikutnya nggak ada sama sekali. Ya. Bukan berarti nabi tersebut di atas kebatilan, nggak ada yang ikut. Bukan berarti nabi tersebut penyampaiannya tidak sempurna, tidak bagus, ada yang salah. Enggak, sama sekali. Ini nabi utusan Allah, dia membawa wahyu dari Allah. Kita yakin betul bahwa dia di atas kebenaran, walaupun dia sendirian tidak ada yang mengikuti. Ya, nabi, kita bicara bukan lagi ustadz, bukan lagi kiai, ini seorang nabi. Ya. Antum lihat kajian kita ada berapa orang? 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ya, lumayan. Bukan berarti kemudian yang hadir di sini Anda mendapatkan lebih banyak masa daripada nabi tersebut, kemudian Anda lebih baik. Lah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi, jumlah yang banyak itu nggak bisa menunjukkan kebenaran. Dan wallahi ikhwan, ini adalah fitnah yang sangat besar. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Ya, betapa banyak ya kita lihat di masyarakat kita. Ketika misalnya ada perkumpulan yang sangat banyak, ya, kaum muslimin misalnya berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak untuk melakukan satu ritual, maka banyak orang yang tertipu dengan meyakini bahwa itu adalah kebenaran karena banyak orang yang ikut. Ya, sehingga kita harus memahami dengan baik bahwa kebenaran itu murni dengan dalil Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Kata Nabi SAW, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang hidup setelah aku wafat, di antara kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Antum lihat, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira. Ya, akan ada perbedaan yang banyak. Dan kita melihat zaman sekarang, betapa banyaknya perbedaan. Perbedaan dalam urusan akidah, perbedaan dalam urusan fikih, perbedaan dalam masalah metode dalam beragama, ya, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Setelah Nabi SAW menyatakan hal ini, bahwa akan banyak perbedaan, kemudian Nabi SAW menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhi perkara-perkara baru karena sesungguhnya bid'ah adalah kesesatan. Setelah Nabi menyebutkan ada konflik, ada permasalahan, bahwa di situ akan banyak perbedaan pendapat, maka Nabi SAW menjelaskan obatnya itu ada 2. Yang pertama, berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan yang kedua, tidak melakukan bid'ah. Dan hadis ini, ikhwan, dikatakan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Ya, sehingga tolak ukur kebenaran adalah apa yang dijalani oleh Nabi SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW seperti apa. Ya, kalau kita melihat suatu amalan, maka kita lihat apakah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Ya, kemudian seperti apa prakteknya para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Ini tolak ukur kebenaran. Ada satu kisah, ya, seorang syekh
yang bernama Syekh Falah bin Dikar. Beliau baru saja wafat sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu karena COVID-19. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Ya, beliau salah satu syekh di Kuwait yang Anda pernah belajar dari beliau. Ya, beliau pernah cerita bahwa beliau adalah syekh gitu ya. Beliau punya ayah yang sudah tua, sangat tua. Sehingga ayahnya ini ya, kalau dijelaskan sama si syekh tentang satu perkara itu kadang susah untuk memahaminya. Karena sudah tua gitu ya. Akhirnya si syekh ngasih satu kaidah kepada ayahnya ini yang sudah tua. Kata Syekh Falah, begini aja bah. Pokoknya kalau ada amalan ya yang disandarkan kepada agama, ada orang yang mengajak untuk melakukannya, tanyakan orang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya atau tidak? Kalau dia bilang tidak melakukannya, tanya lagi, apakah Abu Bakar melakukannya atau tidak? Kalau dia bilang tidak melakukannya, tanya lagi Umar melakukannya atau tidak. Kalau tidak juga, tanya tentang Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tanya 5 orang ini. Kalau salah satu dari 5 ini melakukan amalan tersebut, maka itu adalah amal soleh. Tapi kalau nggak melakukan, berarti bukan amal soleh. Paham antum ya? Ini yang diajarin oleh Syekh kepada ayahnya. Suatu hari, ketika sholat taraweh di masjid, ini si Syekh yang cerita ya. Ketika sholat taraweh di masjid, kemudian antum tahu kalau tanggal biasanya di 10 hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malamnya itu dilakukan sholat qiyam. Ya, jadi sholat tarawehnya itu di malam hari gitu kan. Maksudnya untuk ngejar Lailatul Qadar. Maka sebelum 10 hari terakhir itu ditambahkan satu. Jadi di malam ke-19 atau malam ke-20-nya itu sudah dimulai. Karena ditakutkan nanti Ramadan itu cuma 29, tidak 30. Paham antum ya? Jadi ditambah 1 hari untuk berhati-hati. Akhirnya imam masjid maju ke masjid kemudian mengatakan kita nanti akan sholat qiyam ya, dan ini merupakan sholat untuk berhati-hati ya, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu itu di hari ke-29 nanti akan 29 atau akan digenapkan 30. Subhanallah, abah dari si Syekh ini langsung berdiri angkat tangan. Dia udah tua. Kata dia, wahai imam, ini sholat hati-hati ini dilakukan sama Rasul atau enggak? Imamnya diam. Kemudian kata beliau, Abu Bakar, sholat hati-hati atau enggak? Umar, Utsman, Ali, melakukan ini atau tidak? Dia bilang. Dan imamnya nggak bisa jawab ya. Kemudian kata si kakek ini, wallah dia bilang, kalau 1 dari 5 orang ini tidak ada yang melakukannya, saya nggak akan ikut sholat hati-hati. Dia keluar dari masjid. Subhanallah. Ya. Wallah, ikhwan, apa ya? Itu kita pas dengar cerita ini semuanya ketawa ya sekelas. Al-muhim intinya adalah bahwa ya udah, Islam ini mudah. Ya, kita nggak usah berinovasi. Yang ada dalam praktek Rasul SAW dan para sahabatnya, itulah yang kita lakukan. Dan ini adalah maksud dari hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang 4. Kata para ulama, bukan berarti 4 ini berarti sahabat yang lain tidak dianggap, tidak, akan tapi yang 4 ini adalah yang terbaik di antara para sahabat. Sehingga manhaj para sahabat itu diwakilkan dengan yang 4 ini. Taib. Maka metode seperti ini, ikhwan, pemahaman tentang meyakini bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ini harus betul-betul kuat di hati kita. Ya, harus betul-betul kuat di hati kita. Sehingga inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari tipuan-tipuan syubhat. Ya, tipuan-tipuan syubhat. Karena banyaknya orang itu nanti jadi syubhat. Seakan-akan itu adalah benar. Ya, padahal itu semua tidak menunjukkan tentang kebenaran sesuatu. Ya. Jadi kalau memang ternyata ada satu kebenaran
di suatu tempat diusung oleh banyak orang, maka kita mengikuti kebenaran tersebut karena dia berlandaskan dalil, bukan karena banyak orangnya. Ya, ketika ada kebaikan yang diikuti oleh banyak orang, maka kita senang. Ya, kita bahagia. Kita berharap kebaikan dari banyaknya orang yang mengikuti. Ya, contoh di belakangan ini sekarang, banyak orang yang mengenal sunnah misalnya. Banyak orang yang sudah bisa memahami antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ya bedanya, dan amalan-amalannya seperti apa. Ya, banyak orang yang memahami tentang hal ini belakangan ini. Maka kita senang dengan jumlah yang banyak di atas kebaikan ini. Tapi tetap, ya, kita meyakini kebaikan itu karena dia berlandaskan dengan dalil, ya bukan karena banyaknya orang. Itu adalah ya permasalahan yang kelima. Kemudian, permasalahan yang keenam ya adalah al-ihtijaj bima alaihil aqdamun duna nadharin ila mustanadi. Kalau tadi berdalil dengan jumlah yang banyak, kalau yang berikutnya adalah berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, tanpa melihat kepada sandarannya, kepada dalilnya. Al-mas'alatus sadisah, perkara yang keenam, al-ihtijaj bil mutaqaddimin, yaitu berdalil dengan orang-orang yang terdahulu. Kaqaulih, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, qala fama balul qurunil ula. Dalam surat Thaha ayat 51. Ya, ini adalah perkataan Firaun. Untuk melihat, ini jahiliyahnya bukan jahiliyah Abu Jahal Abu Lahab ya. Ini lebih dahsyat lagi. Jahiliyahnya ini adalah Firaun. Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak Firaun untuk beriman, mengajak Firaun untuk bertaubat kepada Allah dari kesesatannya, kekufurannya, ya. Apa kata Firaun? Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh Firaun untuk menolak dakwahnya Nabi Musa adalah dia mengatakan si Firaun ini, qala fama balul qurunil ula. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu? Ya, maksud Firaun adalah orang-orang yang terdahulu ini semuanya agamanya sama seperti saya, gitu loh. Kemudian Nabi Musa ini baru datang ya dengan ajaran baru, maka ditolak oleh Firaun dengan berdalil bahwa nenek moyang saya itu seperti ini. Ya, nenek moyang saya itu seperti ini. Ini dalilnya Firaun untuk menolak dakwahnya Nabi Musa. Taib, ya, bukan cuma Firaun, bahkan kaumnya Nabi Nuh pun mengatakan perkataan yang sama. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada Allah, ya, mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kaumnya mengatakan tentang Nabi Nuh, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Ya, sesungguhnya Nuh ini manusia biasa seperti kalian. Dia ingin mendapatkan kemuliaan, ya, ingin mendapatkan jabatan dari kalian. Walau sya Allah la anzala malaikah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, maksudnya menginginkan kita itu beriman, Allah itu menginginkan hidayah kepada kita, tentu Allah akan menurunkan malaikat kepada kita. Ya, yang diutus itu bukannya Nuh, manusia sama kayak kita, tapi yang diutus itu harusnya malaikat, kata kaumnya Nabi Nuh. Kemudian mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Yang dibawa oleh Nuh ini tidak pernah kita dengar dari nenek moyang kita. Yang dibawa oleh Nuh ini tidak pernah kita dengar dari nenek moyang kita. Ya, mereka meyakini bahwa yang menjadi dalil adalah kebiasaan masyarakat dan nenek moyang. Ya, kalau ada seseorang menyatakan tentang kebaikan, tentang kebenaran dengan dalil yang jelas, hadisnya seperti ini, ayatnya seperti ini, ya, praktek para sahabatnya seperti ini, nggak mau diterima. Kenapa? Masyarakat saya nggak seperti itu. Saya dari dulu turun temurun, ya, tidak melakukan itu. Atau saya dari dulu turun temurun keluarga kita, ya, dari generasi ke generasi, ya, melakukan ritual ini misalnya. Maka ini bukan dalil. Ya, lakukanlah ritual tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat.
Jangan kemudian ya berdalil dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Taib. Ya. Taib. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke perkara yang ke-7 dan ke-8. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya mengenai materi tadi. Ikhwan, jika ada yang ingin bertanya terkait materi tadi, silahkan untuk raise hand. Atau bagi akhwat yang ingin bertanya, menuliskan di kolom chat. Dan bagi yang mengikuti di YouTube, seperti yang tadi sudah kami umumkan, bisa dituliskan juga di kolom chat. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Oh, baik. Bobi, sebentar. Lalu Bob, dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ana ingin bertanya tentang perkara yang terakhir mengenai kebiasaan nenek moyang gitu ya. Memang banyak orang yang sering menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam agama gitu. Nah, bagaimana kita cara terbaik kita untuk menasehati masuk pertama kalinya gimana Ustaz ya kalau untuk nasehatin kalau dia udah langsung jawabnya begitu Ustaz. Dari dulu begini kok gitu. Gimana Ustaz cara terbaiknya gimana gitu? Ya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Intinya bahwa kebenaran sejelas apapun, ya, selembut apapun, sebaik apapun cara penyampaiannya, itu pasti ada orang yang nggak mau terima. Sebagian ulama mengatakan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya atau dia mengikuti hal-hal lain gitu ya, entah itu hawa nafsu atau syubhat ya, dia punya keinginan lain gitu selain kebenaran, maka nggak akan cukup baginya 1000 dalil. Dan orang yang menginginkan kebenaran, satu dalil dia bakal cukup bagi dia. Sehingga kalau kita lihat dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau berdakwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada yang lebih sempurna daripada beliau dalam berdakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi, dia adalah sosok pribadi yang sangat mulia, sangat dermawan, sangat baik, sopan, santun, amanah, jujur, nggak pernah bohong, ya. Kemudian ketika beliau mendakwahkan kebaikan ini, ternyata orang-orang mengatakan hal yang sama. Ya, ma alfaina alaihi aba'ana. Hal ini tidak kita dapatkan dalam nenek moyang kita. Ya. Sehingga wallahu alam kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya. Usahakan akhlak kita bagus terhadap orang yang sedang kita dakwahi. Kemudian sampaikan pelan-pelan, ya, dan titik beratkan tentang masalah dalil Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Itu perlu dititik beratkan. Para ulama mengatakan di antara bentuk kasih sayang kita kepada orang yang kita dakwahi adalah kita menjelaskan dalil kepadanya. Ya akhi wallah, kesian orang-orang kalau kita ajak kepada kebenaran kemudian nggak ada dalilnya. Kesian. Ya. Tapi dia akan tercerahkan sekali ketika Allah loh yang memerintahkan kita untuk ini misalnya. Rasul SAW mengatakan demikian, demikian, demikian. Yang menjelaskan tentang apa yang kita ajak gitu loh. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan akhlak itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita mengajaknya kepada dalil, ya dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemudian tidak terima, itu hidayah, ya di tangan Allah. Wallahu a'lam. Bobi, cukup Bob jawaban dari Ustaz.
Jazakumullah khairan, Ustaz. Eh, Wa'alaikum. ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini Ustaz. Ada yang Anda bacakan ya Ustaz ya? Ada yang chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, pakaian muslimah seperti kita ketahui sudah ada ketentuannya secara syar'i. Apakah ada ketentuan dalam cara berpakaian muslimah bahwa kita juga harus mengikuti urf masyarakat, namun tentunya sesuai koridor syar'i? Seperti apa batasannya? Syukur. Taib. Betul ya, dibolehkan bagi muslimah, misal dia mau menyesuaikan dengan masyarakat sekitar, ya itu nggak masalah sebetulnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah pakaiannya itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah tentang menutup auratnya. Ya. Jadi dalam permasalahan pakaian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama itu menutup aurat, thayyib, ya, menutup aurat, kemudian lebar, nggak ketat dan nggak transparan. Kemudian yang kedua, bukan termasuk dari pakaian yang syuhrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man labisa libasa syuhrah albasahullah libasan minan nar. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka dia akan dipakaikan pakaian dari neraka. Ya, libas syuhrah, pakaian syuhrah adalah pakaian yang asing di satu masyarakat. Ya, pakaian yang asing. Contoh misalnya ada seseorang yang pakai satu pakaian di masyarakat kita dengan pakaian yang nggak pernah dilihat di masyarakat kita. Ya, seperti pakaian-pakaian yang sangat besar misalnya. Ya, pakaian yang sangat besar, kemudian warnanya sangat mencolok, atau pakaian yang terbuat dari emas misalnya. Di situ ada perhiasan-perhiasan yang sangat banyak sehingga betul-betul menjadikan orang-orang itu pada ngeliatin kita gitu ketika pakai pakaian tersebut. Ya, maka ini yang disebut dengan libas syuhrah. Ya, sehingga memang ada anjuran bahwa kita menyesuaikan masyarakat, tapi maksud menyesuaikan masyarakat di sini dengan satu hal yang wajar gitu ya, yang tidak kemudian dia malah membuka auratnya. Karena ada pakaian di Indonesia misalnya yang nggak sesuai syariat, gitu kan. Ya, wanita misalnya pakai pakaian yang terbuka, ya, atau pakaian yang ketat, ya, maka itu semua nggak bisa ditoleransi, ya, dengan alasan dia mau mengikuti masyarakat sekitar, mengikuti urf sekitar. Intinya adalah bahwa tutup aurat, ya, yang sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian kalau mau memperhatikan urf masyarakat, kebiasaan masyarakat, tidak masalah. Ya, selagi itu tidak melanggar ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Ada lanjutannya Ustaz. Afwan Ustaz, kalau misalnya kita sering memakai baju berwarna gelap, itu termasuk asing di tengah masyarakat kah? Enggak ya, insya Allah enggak. Ini pertanyaan lanjutan ya. Pertanyaan lanjutan ya, Dile. Iya, tidak ya. Pakai pakaian gelap itu bukan sesuatu yang asing. Ya, bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa pakaian yang gelap itu pakaian yang dipakai, yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada wanita-wanita Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallah nisa al Ansor. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansor. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka bagaikan burung gagak. Ya, maksudnya adalah hitam semuanya. Taib, dan itu lebih menjauhkan fitnah. Lebih menjauhkan fitnah. Berbeda dengan warna-warna yang yang berwarna gitu ya, yang mencolok misalnya.
Thaib, walaupun masalah warna ini para ulama bertoleransi, ya masalah kalaupun ada warnanya gitu kan, asalkan dia betul-betul menutup aurat. Tapi intinya adalah warna hitam, yaitu lebih menjauhkan dari fitnah, dan itu merupakan salah satu maksud dari syariat, ya, ketika mewajibkan hijab kepada wanita agar mereka betul-betul terjauhkan dari fitnah. Ya, sehingga pakaian hitam itu bukan syuhrah dan bukan termasuk dari pakaian syuhrah yang kemudian kita tinggalkan di masyarakat, itu tidak. Ya, bahkan itu adalah pakaian yang bagus, ya, yang lebih menjauhkan wanita itu dari fitnah. Wallahu a'lam. Ops. Ustadz nih kayaknya Fadil ke ini nih out dia, sinyalnya mungkin jelek. Oh iya iya. Kita tunggu sebentar, masuk lagi Fadilnya. Oh, apa tadi anak terputus kayaknya. Ente kemana dia? Hilang ente dia. Hilang ya. Ana lagi bacain tadi pertanyaan. Oh, dia yang nanya, dia yang hilang ya. Alhamdulillah. Apaan? Assalamualaikum semuanya. Ada lagi pertanyaan? Tadi yang terakhir itu Ustaz, apa? Kalau kita sering menggunakan baju hitam, itu termasuk menyelisih? Udah dijawab tadi dia. Itu enggak. Oh, udah dijawab ya? Ya, sudah. Itu antum hilang, Ustadz jawab tadi. Oh, anak ketinggalan. Itu enggak termasuk karena itu sesuai dengan anjuran syariat ya, untuk menjauhi wanita dari berhias ya, dan lebih menjaga wanita dari fitnah gitu kan. Sehingga itu enggak termasuk ke yang menyelisihi masyarakat kemudian akhirnya kita tinggalkan, tidak. Wallahu a'lam. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini minta nasihat sih ini. Afwan Ustaz, minta nasihatnya untuk seorang ibu yang sudah bercerai dengan suaminya dan terpaksa harus bekerja di kantor yang campur laki-laki dan perempuan untuk menghidupi dirinya dan seorang anaknya. Baik. Wallah, yang pertama sabar ya dengan keadaan ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berbagai jenis takdir ya kepada hamba-hambanya. Di antara takdir tersebut, takdir yang terlihat baik oleh kita, di antara takdir yang lain, ya takdir yang buruk. Ya. Akan tapi yang perlu difahami adalah bukan berarti takdir yang buruk itu adalah sebuah keburukan bagi kita. Bisa jadi itu merupakan takdir yang buruk yang kita lihat, akan tapi di sana terkandung ya banyak kebaikan. Ya, ketika kita ridho, ketika kita ikhlas, ketika kita bersabar, maka itu akan mendatangkan banyak pahala. Yang pertama, hukum bekerja di tempat yang campur baur dengan laki-laki adalah haram. Ya, perempuan itu dibolehkan bekerja dengan ketentuan dan syarat yang disebutkan oleh Islam. Di antaranya tetap menutup aurat, nggak campur baur antara laki-laki, ya. Kemudian pekerjaan yang halal dan tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu, ya. Dan Anda nggak bisa berfatwa ya seperti apa kondisi anti sekarang. Cuman intinya kalau memang bisa ya cari pekerjaan yang lain yang tidak campur baur, maka lakukanlah. Tapi kalau memang nggak bisa dan harus kerja di tempat tersebut, coba diskusikan dengan atasan anti. Ya, obrolin. Gimana caranya supaya anti dapat pekerjaan yang antum nggak perlu campur baur dengan laki-laki yang ada di situ. Anda nggak tahu ya secara spesifik apa pekerjaannya, kemudian seperti apa, dan seterusnya, akan tapi nasihat Anda seperti itu. Ya. Tinggalkan, kemudian kerja di tempat lain, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, setidaknya coba bicarakan baik-baik dengan atasan, supaya ditempatkan di tempat yang lebih baik, yang nggak ada campur baur di situ. Ya, wallahu a'lam. Ini
mungkin ikhwah kita perlu doakan agar ibu semoga dimudahkan urusannya dan semoga segera diberi jalan keluar. Amin ya Rabb, amin. Mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin tafadhol Ustaz, mungkin untuk diberikan penutup. Baik. Ya, intinya adalah bahwa seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia beragama di atas dalil. Dia beragama di atas pijakan Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para sahabat. Seperti apa penjelasan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita jalankan. Ya, jumlah itu tidak menentukan kebaikan dan keburukan sesuatu. Kalau kemudian ada sesuatu yang buruk, banyak orang yang melakukannya, maka dia tidak menjadi baik. Ya, dan begitu juga sebaliknya. Ya, sesuatu yang baik kemudian dilakukan oleh sedikit orang tidak menjadikan kebaikan tersebut menjadi buruk. Dan insya Allah ya pada kesempatan-kesempatan yang lain di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkaji satu persatu perkara-perkara jahiliyah yang lain yang harus kita tinggalkan, dan apa yang disampaikan tadi, jika ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan maka itu datangnya dari kekurangan ana pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas